Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 8, 8D, 8E, 8E? Semoga dalam keadaan sehat dan kita berlindung dari Allah agar kita dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Baiklah, hari ini tanggal 19 Juli 2021 kita akan mengadakan pembelajaran daring pendidikan agama Islam pada bab pertama, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk itu simak penjelasan dari Bapak berikut ini. Oke, kita masuk ke dalam materi bab 1, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu apa yang mendasari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dasar yang melandasi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adanya keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita beriman kepada kitabnya, kita harus percaya dulu bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 62. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja mereka seru selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Umat Islam meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya agar menjadi mukmin sejati. Dengan modal iman inilah kita akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Perhatikan firman Allah berikut di dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menuruti apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kitab-kitab yang dimaksudkan pada ayat adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Azza wa Jalla tersebut diturunkan pada masa yang zamannya berbeda-beda. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu.
Marilah kita renungkan apa jadinya jika kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar atau tenaga dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan, lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga halnya dengan kehidupan manusia di bumi ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa bermanfaat dan kemudian tersesat. Jadi hidup ini harus memiliki arah dan juga tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah dan tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang menciptakan kita, manusia. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk mengenai tata cara bagaimana menjalani hidup di dunia, serta tata cara bagaimana mendekatkan diri kepadanya. Sehingga kita di dunia menjadi orang yang bahagia dan selamat, serta kelak di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan hakiki dan mendapatkan ridhonya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Karena itu, kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berturunkan kepada Rasulnya adalah sebagai rahmat untuk para makhluknya dan petunjuk bagi mereka supaya mereka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, kita masuk ke dalam pengertian iman. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim, orang yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu landasan agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-177. Bahkan di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, beliau menjawab, iman yaitu engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cakupan iman dengan kitab suci. Masih dalam kitab yang sama, beliau juga mengatakan iman dengan kitab suci mencakup 4 perkara. 1. Iman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah. 2. Iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut seperti Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Muhammad, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Zabur kepada Musa. 3. Pembenaran terhadap berita-berita yang sahih. 4. Pengamalan terhadap apa-apa yang tidak dinasakh dari kitab-kitab tersebut. Kemudian yang akan kita bacakan lagi adalah dalil Al-Qur'annya ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-136. Dalilnya ya, kita akan bacakan.
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya di hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, cara beriman kepada kitab Al-Quran itu adalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian untuk kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Zabur, dan Injil hanya wajib kita imani saja, bahwa percaya bahwa kitab-kitab itu ada pada zaman dahulu dan kita tidak percaya atau sudah diubah pada saat sekarang. Hikmahnya saat kita beriman kepada kitab-kitab Allah, apa saja sih hikmahnya? Yang pertama adalah menjadi petunjuk dan pedoman manusia. Yang kedua, memperkuat keimanan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Oke, itu saja materi dari Bapak. Kalau masih ada yang kurang, nanti silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Nah, untuk tugasnya nanti akan Bapak kasih untuk absen dan tugas nanti di deskripsi video. Absen dan tugas nanti akan Bapak kasih pada deskripsi video, oke? Oke, nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.